Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nurlaila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan menerangkan tentang alif lainah. Di sini saya untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Qawaidul Imla, dosen pengampu Yanti Kusnawati. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian alif lainah. Alif lainah itu bisa disebut dengan alif tanpa harokat. Alif lainah merupakan huruf alif yang berdiri sendiri atau tanpa harokat. Letak huruf tersebut berada di tengah dan di akhir kalimat. Untuk cara membaca alif ini yaitu sama dengan alif biasa yang menjadi harokat mad. Namun yang membedakannya terletak pada nada membacanya. Bila alif mad dibaca dengan nada meninggi, lalu untuk alif maksuroh nadanya menurun. Terus selanjutnya saya akan menerangkan tentang penulisan alif lainah. Penulisan alif lainah itu ada dua. Yang pertama berada di tengah kalimat. Alif tanpa harokat atau alif lainah yang ditulis di tengah kalimat bersifat mutlak untuk dilakukan dengan menggunakan huruf alif. Kondisi ini juga dilakukan meskipun di tengah kalimat terdapat huruf asal. Contohnya itu ada kola, koma, soma, sama nama. Terus yang kedua ada penempatan di akhir kalimat. Penulisan alif tanpa harokat di akhir kalimat akan dilakukan dengan huruf ya. Namun penulisan ya ini dilakukan di dalam 7 tempat yang berbeda, mulai dari setiap isim berbeda, isim i'rab, isim alam ajami, isim mabni, fi'il 3 huruf, fi'il lebih dari 3 huruf, dan dalam 4 huruf. Dalam masing-masing tempat tuh memiliki bunyi yang berbeda. Yang pertama tuh setiap isim. Pada setiap isim dengan 3 huruf di dalam kalimat lalu ada alif pengganti huruf ya. Contohnya al-fata. Bila huruf alif diganti dengan wawu, contohnya al-aso. Terus ada isim arabi. Pada setiap isim arabi yang memiliki lebih dari 3 huruf lalu menggunakan akhiran bukan ya. Contohnya kubro. Bila menggunakan akhiran ya harus ditulis dengan alif. Contohnya roya. Selanjutnya yaitu isim ajami. 5 isim ajami adalah mata. Selain 5 isim ditulis dengan huruf alif. Contohnya ya, fa. Terus selanjutnya ada isim mabni. 5 isim mabni contohnya aula. Selain 5 isim mabni ditulis menggunakan huruf alif. Contohnya ana. Yang selanjutnya fi'il 3 huruf. Pada setiap fi'il 3 huruf harus mengganti alif dengan ya. Contohnya roma. Kalau huruf alif mengganti wawu berupa contohnya da'a. Fi'il lebih dari 3 huruf. Pada fi'il yang memiliki jumlah lebih dari 3 huruf lalu hurufnya alif, contohnya shola. Kalau hurufnya bukan alif melainkan ya, contohnya ya. 4 huruf. Ada 4 huruf ila, ala, hatta, bala. Lalu huruf lain berupa alif, contohnya khala, khola. Selanjutnya yaitu ada pembagian alif lainah. Pembagian alif lainah yaitu ada dua. Pertama, alif mutawasitoh dan alif mutaharifah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, alif mutawasitoh. Alif mutawasitoh sering disebut dengan alif mutlak, artinya huruf alif yang hanya bisa dibaca dengan rangkaian kata lain. Untuk posisi huruf alif tersebut ada di tengah atau di akhir. Bila posisinya di tengah, maka alif tersebut akan jatuh setelah satu huruf atau lebih. Kemudian alif mutawasitoh yang di akhir kata akan diikuti dengan huruf ma, istifham, dan tak marbutoh. Yang kedua ada alif mutaharifah. Alif mutaharifah atau dikenal dengan al-ghulaibi selalu berada di akhir kalimat. Hal ini karena huruf alif di akhir akan berbentuk alif i'abisah dan lainah, sehingga dapat dikatakan dalam bagian alif mutaharifah ini mengandung dua bentuk huruf alif. Selanjutnya yaitu waktu pembuangan alif lainah. Waktu pembuangan alif lainah itu ada ketiga. Yang pertama awal kata. Terus yang kedua ada pembuangan di tengah kata, dan yang terakhir ada pembuangan di akhir kata.
pembuangan di awal kata itu, ketika alif tanpa harokat berbentuk mufrad, maka akan dijadikan dua nama yang sifatnya saling berhubungan satu sama lainnya. Nama pertama adalah tidak menggunakan tanwin, kemudian nama kedua sifat bapak yang tidak berasal di awal. Terus yang kedua di tengah kalimat. Lafadz Yasin ilahun ar-Rahman akan membuang kata Allah. Ketika zaman dahulu banyak orang yang akan membuang alif bila membaca Ishak, Ibrahim, Harun. Namun seiring berkembangnya waktu banyak orang yang membaca lafaz tersebut lengkap dengan huruf alif. Yang ketiga itu pembuangan di akhir kata. Lafaz alama akan membuang huruf ma istifhamiyah. Kemudian pembuangan alif tanpa harokat terjadi pada loha. Selanjutnya pada lafaz dzalika yang akan melepas huruf za. Huruf alif terbagi menjadi dua bagian, yaitu alif layyinah dan alif yabisah. Alif tanpa harokat atau alif layyinah termasuk dalam huruf hijaiyah yang selalu sukun, berbeda dengan alif yabisah yang bisa menggunakan harokat berupa a, i, u. Untuk penempatan alif tanpa harokat atau alif layyinah ini berada di awal, tengah, dan akhir kalimat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.